Gua kalau dengan namanya Bijil bang, kesel banget gua. Gua nggak tahu kenapa. Dia jatuh nih, jadi pas dia jebol gini, temen gua gini main jus lari tuh. Dia pikir lu batangan kosong kali, ternyata krewang bang segini, dibagi dia, bang, sayur bang, bang. Jadi gua naik ke atas tuh, bacaknya sama temen dibakar tuh. Wah, udah kelele bang di darat gitu. Anjing, pembunuh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue udah kedatangan tamu yang memang ditunggu oleh banyak penggemar dari STM Sasmita, khususnya yaitu adalah Bung Yunus. Terima kasih banyak Bang Yunus ya. Siap bang. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat atau bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat terus. Nah Bang Yunus, sebelum kita ngobrol, disapa dulu dong teman-teman CJ Channel Bang Yunus. WhatsApp CJ Channel. Oke, WhatsApp bro, dengan gayanya gimana? Brotot. Wah, laki dong. Laki. Oke, nah Bang Yunus, ini sebelum kita ngobrol, gue mau tanya dulu nih, dengan nama lu nih. Ini nama lu sebenarnya siapa sih? Yunus, nama bang. asli lu, Yunus Wamaer. Yunus Martin Wamaer. Lu berdarah asli mana Bang Yunus? Gue Biak Makassar bang. Biak? Makassar. Makassar. Bapak Papua mah Makassar. Buset. Tapi sedikit banyaknya dengan bahasa itu lu bisa. Gue kalau orang ngomong ngerti tapi gue nggak bisa jawabnya. Iya, saya berarti kayak lu KW lu, berarti lu KW. marga nggak bohong bang. Oh, marga iya. nggak bisa bohong, bener ya. Nah Bang Yunus, bagaimana Bang Yunus ceritanya nama lu nih sampai bisa meledak-ledak itu, sampai fans lu tuh kayak tergila-gila sama lu aja. Tergila mau bunuh gue kali. Kayak gue memang ini bang dari, gue juga nggak tahu mungkin anak-anak karena gue zaman gue beda sendiri kali ya, maksudnya dari stilan, dari muka, jadi gampang ngeciri paling gitu, paling dari dulu gitu doang. Memang udah seperti ini. Apa style lu seperti apa biasanya lo? Selama sekolah dulu? Dangdut kali, iya. Dangdut boys. keroncong mumet. Nggak, gue dulu yang anak-anak kayak hip hop gitu bang. Oke. Kayak anak old school gitu. Jadi orang nyiring gue gampang nih, hitam nih, bajunya gede-gede, jadi gitu, kayak hafal. Dihafalin langsung dicirin ya? Versi gue ya, mungkin versi mereka tuh ini ngeselin nih bocah gitu. Memang sebetulnya lu sendiri di Sasmita periode tahun berapa sih? Gue masuk 2011, lulus 2013. Lulus? Tapi lulus? Lulus dong. Nggak nyogok kan? Gue udah puguh. Kenapa alasan lu dasar memilih Sasmita? Alasannya sih, gue sih sebenarnya gue dari pecahan dari Jakarta aja bang. Pindah ke Bogor. SMP gue di Bogor ya kan. Balik lagi ke Jakarta. Nah, dari SMP tuh gue taunya sekolahnya Bogor aja tuh, maksudnya yang wilayah sono. Iya, tiba-tiba gue pindah ke Jakarta. Itu udah pertengahan tuh, maksudnya dikit lagi mau masuk sekolah nih. Gue bingung nih mau masuk mana, kata abang gue. Lu masuk mana lu digituin. Gue seterada bang, maksud gue. Yang penting gue sekolah nih bang, gue gituin. Nah, karena adik gue ini TK-nya, gue nggak TK, adik gue kan langsung barengan sama gue kelasnya. Jadi gue sangkatan sama dia nih. Terus dia bilang, ada nih 2 formulir abang gue ngambil nih. Karena di Jakarta udah tutup semua tuh, udah nggak ada lagi. Tinggal Tangsel nih, kata abang gue, yaudah lu yang di Ciputat, gue ditunjuk nih. Tanya pama, karena gue nggak boleh disatuin kan. Udah pas gue ngambil formulir, gue dikasih formulir, gue ngisi. Besoknya adik gue berubah pikiran, gue yang di Ciputat aja lebih deket, kata dia bilang gitu. Yaudah lu di Pamulang mau gak lu? Gue mesti yang penting gue sekolah. Akhirnya gue masuk Sasmita, dan kebetulan Sasmita itu jurusan pertamanya TKJ 1. TKJ teknik komputer apa tuh? Jaringan. Komputer jaringan. Oh itu lu jurusan lu tuh? Pertama kali perdananya ya? Iya, angkatan pertama gua di TKJ. Dan gue juga nggak tahu kalau sekolah itu maksudnya dari sekolahnya itu ada yang ribut-ribut gitu bang. Gue baru tahu. Gue taunya itu sekolah bagus aja. Lu mau diadu dari segi murid atau segi fasilitas, Sasmita bisa diadu gitu. Dari secara kompetensi ya? Iya, dari siswanya, dari perempuannya banyak, lakinya banyak, jurusannya banyak. Jadi favorit lah bagi di Tangsel. Lantas ada momen apa emang pertama kalinya itu? Gue sih pas ngeliat orang ini sih, pertamanya nih gue kelas lagi, maksudnya gue awal mos pertama nih nggak ada yang kejadian aneh nih, nggak ada kejadian aneh. Dan gue juga pasti anjing, gue masuk sekolah yang badannya tuh ukurannya lebih dari gue bang, gede-gede. Orang Tangerang kan gede-gede tuh. Di baris ini gue dibuka baju tuh, karena kan tes tuh, kuping ada tatoan gak atau badan. Tes gue jongkok, buset, gue kayak ketutupan nih bang sama depan bang, buset gede banget nih, gue bahan tindasan nih. Gue udah mikir bahan tindasan. Akhirnya
gue dapet nama aja nggak mungkin, pasti gue dapat bahan kolekan nih gue gituin. Pas hari kedua muncul tuh udah dengkot-dengkotnya, kelas 3, kelas 2 ngotak-ngotakin anak-anak tuh. Kalau lu mau ikut besok pada BR ya. Kan gue SMP kan sekolah ini ya bang ya, maksudnya sekolah inilah bagus lah, maksudnya sekolahnya nggak bersimpung tentang tawuran dah. SMP Iskal kan Bogor situ. Oh Iskal ya? Iya. Nah terus tiba-tiba BR gue. Nah gue kan orangnya kepoan ya, lagi ngumpul nih di tempat nungguin angkot sama bis, nungguin angkot tuh. Terus gue tanya sama temen gue pada apaan tadi? Bilang besok mau BR Nus, BR apaan? Itu ntar kita ini diadu sama sekolah lain. Buset, diadu. Terus gue bilang oh gitu, oke. Nah gue pulang kan depan rumah gue kan ada pos sapam tuh kan. Gue mikir wah ini aja kali pos pentungannya gue bawa aja kali ya. Widih. Udah gue ambil, gue berangkat nih bang, gue suruh mos ketiga nih, gue nggak bawa atribut lagi, gue nggak mau pakai atribut, gue niatnya udah ikutan coba mau ngetes gue nggak ikut mos, gue tunggu nih di luar, gue udah selesai mos, gue ketahuan nih sama guru nih suruh masuk, akhirnya gue masuk tuh pembagian kelas ya kan, main kelas ditanya tadi kamu emang kemana, saya terlambat pak, alasannya gue gitu terlambat, yaudah gue jongkok, gue fokusnya ngeliat ke pagar depan nih, anak-anak udah pada kayak yang ngotakin udah pada keluar semua. Pas udah pada bubar gue bingung, nggak ada temen gue, ternyata ada temen SMP gue yang sering nindas gue namanya Repen ya kan. Repen? Wih, orang cokin. Terus gue hitam udah gituin gue, lu masuk sini lu ngapa lu sipit gue gitu, karena gue main ceng-ceng aja gitu kan dulu, ikut yuk. Iya gue duluan karena gue ini kan canggung, maksudnya dia udah akrabnya sama kelas 3-nya karena dia dibawa kan mana. Gue lewat pintu belakang, anak-anak gue nih yang biasa ini ngikut, udah gue ikut aja dah. Ikut tuh bang, bayangin bang, gue di setrek gede gitu tuh. Nah ini kelas 3-nya udah ada nih di rumah kaca di Tekno tuh nungguin. Kelas 2 yang bawa nih, kelas 2 bawa turun naikin lagi beman, tiba-tiba ada nih kelas 2 nih naik motor, 2 orang pakai stick golf, yang 1 orang megang depan kayak gitu. Gue bilang wah ini pasti ribut nih. Gue pikir gue mau otomatis 1 lawan 1 nih bang, ya kan ribut. Nah, gue naik truk nih, jadi beman pertama ini kelas 1 semua, kedua nih kelas 2 nih. Pas gue kayak gini, jaraknya agak jauh tuh. Tiba-tiba ada yang ngomong nih, nyetak ini, oh siap. Gue kan siap-siap turun bang, ternyata siap-siap ribut. Di stasiun Rawabuntu itu kan kosong tuh jalanan tuh ya. Muncul tuh anjing-anjing musuh ya, musuh keluar tuh ya kan. Karena gue kan posisi di atas gini ya, gede tuh kan. Gue posisinya gue pikir gue lari nih, tapi gue lari di belakang. Intinya gue di tengah lah, maksudnya nggak mau lari, nggak mau mundur ya kan. Lu turun nih tuh dengan pentungan tadi tuh ya. Itu pentungan gue nggak mau keluarin bang, kenapa? Malu kiri kanan, biar gede-gede banget, mantap-mantap banget dah. Gue kurang, teman-teman gue ada yang panik nih, pada senang-senang nih, kayak pengen buru-buru mau ributin nih. Pede dong gue ngeliat teman-teman gue gitu. Turun, truk, beman jalan, udah tuh pada ngatur, jadi nggak bawa BR tuh ngambil kayu-kayu yang pinggir-pinggir ya kan. Akhirnya tuh yang musuh tuh sama-sama tuh rapet tuh. Tahan, santai. Gue mau jadi kayak gue berapa lapis dah di tengah tuh gue ngeliat gini, karena kan padat ya kan. Waduh, gue bilang gini. Pas dia ngitung 1, 2, 3 lari tuh, gue ikutan lari aja tuh. Pas ribut setar gini, nggak lama sih, kayak berapa detik doang. Jebol tuh dia, Akhirnya lari tuh anak-anak ngejar dia tuh. Ada 2 orang atau berapa orang kena tuh kayak disayurin gitu doang, tapi dibangun lagi gitu. Gue ngeliat dong, anjing, gue bilang gue kalau di posisinya gimana ya. Udah gue jadi posisinya ngeliat gini, jadi kalian dipukulin gue ngeliat, terus depan yang dipukulin gue ngeliat. Udah akhirnya balik lagi, terus kumpul di yang titik pertama tuh yang rumah kaca itu, akhirnya pembagian basis. Itu akhirnya gue baru kenal, oh kayak gini. Seperti itu ya kehidupannya di SF tuh. Kaget gue maksudnya, anjing. Kok pada gila yang pernah gue nggak pernah ngeliat. Gue pernah ngeliat tapi nggak separah ini. Anjing, nah itu tadi di momen penataran lu gue bilang tuh, itu bentrok sama anak mana berarti? Inisial aja ya. Inisial aja. Bijer. Iya, ya. Itu bukan inisial namanya. To the point. Memang sekolah gue tuh musuh bebuyutannya Bijer bang. Widih, gue demen ya oke berbicara Bijer nih anjir. Tapi kan sekarang kan udah damai. Betul. Karena tutup sekolah aja. Kalau masih ada? Tetap pelajar dong. Kalau kita kan nggak boleh ikut-ikutan bang. Tapi gue udah CS sih beberapa alumninya. Karena belum lama juga gue liat di konten lu udah menebar silaturahmi tuh ya. Sandiwara kali itu. Wih, anjir. Sandiwara di balik layar. Oke. Kita lanjut lagi nih di masa putih abu-abu. Biasanya kan kalau STM familiar dengan samaran-samaran nih. Tapi kenapa sih lebih tenar Yunus? Gue dulu sempet pas kelas 1 mau dinamain tuh sama abang kelas gue. Nah lu gue namain Ambon aja. Nggak mau bang, nama gue Yunus gue gituin.
Karena gue bukan orang Ambon. Kalau mau panggil gue Papua deh, maksudnya kayak gitu kan bahasa gue. Gue nggak mau bang, nama gue Yunus kayak gitu. Udah Ambon aja, nggak mau gue kayak gitu. Udah akhirnya kan anak kelas 3 gue nih yang ces gue nih. Jangan lu orang kagak mau dipanggil kayak gitu, kagak mau lo. Ya udah akhirnya gue, karena gue kesel ya kan, sering takutnya orang manggil gue apaan. Gue setiap kalau ribut lari duluan di depan nih. Gue ngeluarin kan, wah gue Yunus nih Yunus. Jadi orang pada tahu gue nih. Balik lagi jadi seperti itu iya, ya? jadi gue jadinya ngejual nama duluan. Akhirnya sampai sekarang kalau manggil gue Yunus. Padahal gue Cina lu bang. Nggak mungkin. Cina albino. Kelaban kejemur banget. Oke. Ya kan kalau albino kita kan jadi putih, kalau kita kan albinonya jadi hitam. Terbalik ya, matanya gerhana berarti. Nah kemudian itu dengan kebesaran nama Yunus, itu bisa lu petik di kelas berapa dan ada kejadian apa itu? Gue sebenarnya nih dari kelas 1 sering namu bang, jadi orang pada tahu gue. Misalnya basis Tangerang, gue sering nginep di anak Tangerang, basis Parung gue sering nginep. Jadi satu-satu udah pada kenal gue, ini si Yunus, ada-adanya si Alot gitu. Jadi orang pada tahu gue nih, karena basis gue nih basis paling dikit bang. Basis mana lu tadi tuh? Lu belum sempet jelasin nih buat teman-teman. Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Set. Karena yang masuk situ itu orangnya tuh dikit bang, karena rata-rata kampungan gua atau daerah situ pilihnya Jakarta karena KJP kan. Jadi basis gue yang paling dikit, paling jauh lah gitu. Ada berapa orang kalau secara nominal? Ya, 1 bungkus lah rokok. 1 bungkus. Itu udah habis. 18.000. Ada gopaynya dikit, Madura 24 jam. Ya gitu lah. Dikit amat ya? Dikit bang. Makanya gue kalau ribut nih pasti nih gue. Maksudnya lu ninggalin gue, besok lu gue tendang lu kalau maksudnya ketahuan nih. Misalnya lu abang kelas gue nih. Gue lari nih, besok lu kenain gue. Oh, lu kemana lari lu? Jadi ketahuan. Jadi kalau adik kelas gue lari, oh lu lari lu gue. Jadi dia mikir nih, gue mendingan dibantai musuh daripada dibantai abang kelas gue gitu. Ciri dah basis gue. Kompak banget ya. Lebih dikit lebih seru ya buat ngegoyang tuh. Dikit penyakitan. Ya. Dikit penyakitan. Anjir, penyakitan. Lu kekurangan aneh tuh berarti. Emang kocak deh bener. Sahabat saya nih, salam Shinobi. Anjir. Kok lu bisa langsung berani selon begitu? Didasari apa kayak gitu? Gue bukannya ini bang, karena masih penasaran. Coba kalau lu udah nyoba, lu nggak penasaran, lu malah takut. Jadi lu tahu resikonya. Kalau gue belum tahu resikonya, jadi gue nggak takut. Kayak orang nih ya, mau berenang nih, dia tahu dalam, dia pasti nggak mau berenang lagi. Tapi kalau gue nggak tahu, ya berenang aja gitu. Ya dulu mah gue mikirnya, ya gue nyoba doang, karena gue belum tahu resikonya. Ternyata resikonya ya gitu. Terus gue juga ngalamin di masa teman-teman gue itu orang-orangnya selon, jadi gue pede nih. Jadi wah, ada si A, ada si B, jadi gue gitu sih. Oke. Siapa panutan lu dulu di senior lu yang lu kagumi dengan nyalinya di STM Sasmita? Ya abang kelas gue sih, basis Lebak Bulus namanya Alot. Tuh memang benar-benar orang, maksudnya kalau mikir nih kalau orang punya tekbal, selon, tai lah maksudnya gue. Maksudnya ketakar lah lu, maksudnya nyali patungan maksudnya gue gitu. Ini abang kelas gue memang kagak ada bang, murni. Bocor beneran, sobek beneran. Jadi gue bilang, ini orang kok gila ya. Dan dia tuh paling solid sama adik kelasnya. Dia mendingan pasang badan. Tapi waktu ketika tuh kejadian di B400 tuh Papilon tuh Jakarta Selatan, sampai dia tuh pala nancep ke kelewang tuh demi adik-adiknya. Anjing. Jadi gue janjian sama sekolah daerah, dibilang Tangsel bukan, Jaksel perbatasan dah. Ternyata dia lebih banyak daripada yang gue juga. Tapi katanya dia klarifikasi itu pure murni sekolah dia doang, tapi kata temen-temen gue bohong, itu ada sekolah gabungan. Jadi intinya gue sama basis gue nih, nah basis gue dikit banget, gue ngundang nih beberapa doang, ada kali 2 angkot doang gue. 2 angkot katanya ya lah, karena sekolah ini maaf nih remeh lah di mata gue, jadi gue ngeremehin, udah dikit aja dikit. Nah pas gue di angkot itu, gue udah wanti sama anak-anak nih, udah bilang gini, woi kelas 1-nya kita bikin bangga yuk, kelas 3 kita sama kelas 2. Jadi kelas 1 semua nih gue, satu angkot ngotak-ngotakin ayo jadi. Nah kelas 2 gue bilang bang, gue mau maju bang paling depan sama anak-anak. Ya udah terus bagus gitu. Nah pas dia naik bis nih bang, gue naik di jembatan, turun nih gelap nih kan, posisinya kan samping tol nggak ada lampu kan. Udah akhirnya gue gulung tali tuh ke tangan gue, jadi gue nyisain cuma segini bang, biar enak ngegebuknya karena pendek kan. Ujungnya apa tuh? Gear biasa, tapi tali kan biasa kan kalau zaman gue dulu kan 1 meter 2 meter, kalau gue enggak yang segini doang nih, jadi kan semakin pendek semakin kencang tuh. Jadi gue gulung-gulung, udah jadiin gue gitu. Kompak kan, anak-anak gue kompak. Nah, bego nih temen gue namanya Kevin ya kan. Nah, dia bakar ini nih, bom molotov, jadi dia, karena anginnya gede, jadi dia gini bang. Dia ngeliat nih gue sama anak-anak lari duluan nih, ke depan nih. Dia masih lama gini-gini.
Pas udah nyali main lempar aja, dia nggak tahu teman-temannya depan. Jadi gua sama anak-anak lari, ayo sini satu Mita, gua jadi banting-banting gitu sini satu Mita. Dia ngelempar bom molotov ke gua, ke anak-anak gua. Jadinya akhirnya gua jebor, gua mau kocar-kacir sama bom molotov aja. Dan musuh enak banget nyomot-nyomotin. Karena musuhnya juga siap banget. Bok lewang lah, ngejar nih sama anak-anak gua. Maju tuh kelas 2-nya. Tuh gua salut banget sama temen gua namanya Siro ya kan. Kelas 2 gua tuh. Dia nahan tuh. Nahan. Dijatuh sayuran bang. Terang. Jadi gue naik ke atas tuh. Naik ke atas jembatan gue ngeliat tuh abang kelas gue udah dipestain dah. Terang. Ah gue bilang mati nih, pasti mati nih. Nah pas 3 gue nih yang sialot ini nih. Majuin karena dia nggak ada BR, diambil tuh kayu. Dia pikirin mah, dia mengandung gear tuh. Dia pikir batangan kosong kali. Ternyata kelewang bang segini nih. Dibagi dia. Tapi nggak tajamnya nih. Ininya sampingnya gitu. Ya pang, udara tuh dia. Teriak deh, woi balikin. Orang mau lagi ributin, ternyata temen gue yang kelas 1 ketangkep lagi tuh, dimasukin tanah mulutnya. Buset, disiksa bang, bener disiksa. Gue ngeliat sendiri kan, wah anjing gue bilang. Karena gue culun ya kan, gue ngeliat dari atas. Anjing gue gak bisa buat apa-apa nih. Temen gue diayamin gini. Akhirnya dijijilin tanah begitu? Dijilin tanah. Itu beda orang, tapi ini kan si Roy yang dibantai nih. Yang sini dijilin tanah, terus ada cewek tuh. Udah kasihan kayak gitu. Akhirnya temen gue berdarah gini, ngitung tuh anak-anak gue tuh. Bukannya ngitung menang, dihitung lagi jebol tuh. Akhirnya gue cabut, nah temen abang kelas gue ini berdarah dibawa ke apotik ke rumah sakit, akhirnya ditanganin udah. Dan lebih lucunya lagi gue ngikutin yang anak-anak, abang kelas gue diikutin sama polisi. BR yang musuh-musuh kan gue ambilin tuh ya, ditangkap polisi. Ternyata polisi kasihan udah kali, bukan kasihan karena pergi kali ya. Udah akhirnya polisi bilang udah sana pergi. Akhirnya pergi tuh. Akhirnya gue di sekolah sama alumni gue. Nah ditanya nih siapa kelas 1-nya, gue kira gue mau dipuji kali sama alumni datang kan. Terus gue bilang, gue bang kayak gitu, ikut gue ke belakang. Buset bang, tuh kaki semua ke muka gue. Anjing. Jongkok loh. Gue kira gue dikasih air kali karena ribut. Karena gue baru ngalamin yang namanya di sekolahin, yang namanya ngeloncong itu gue nggak tahu. Jongkok, tendang kau cuter, gue jongkok, injek gue. Gue nggak marah, malah gue kesel sama musuh. Anjing gara-gara lu nih ya, gue bilang besok lu kena lu, gue gituin aja. Udah akhirnya kumpulin sama anak-anak tuh, kolekan, akhirnya sampai sembuh. Gue janjian, ya singkat cerita dia ada yang kena dah. Sampai dibakar-bakar. Buset. Itu viral se-Jakarta Selatan, tahu kok kisah ini semua. Gua sampai ngundang anak gabungan gue Setiabudi. Rame sebut ya. Iya, sampai 16 angkot lebih 21 angkot. Itu sampai gue nyater angkot nih. Bang lu mau kemana bang? Narik lah, minggir. Jadi gue mau baris itu. Masukin sama anak-anak gue. Itu sampai karena gue nggak mau naik bis, takut ketahuan kan di situ ada polsek kan. Gue nggak mau, gue jalan terus. Akhirnya gue kompakin, akhirnya dia lebih banyak juga karena dia gabungan. Dan yang cerita ini temen gua ada sekolah Jakarta Selatan ya, yang kena itu bukan musuh, yang musuh pertama, yang kedua nih karena dia ulang tahun. Intinya singkat cerita sekolahan ada deket Bayoran tuh, ulang tahun, dia gabungan tuh mau nyari musuh. Akhirnya diajakin sama musuh yang itu tuh gabung, dia yang kena. Jadi pas dia lagi ribut ini, anak-anak gua ngitung nih karena udah emosi kan, udah matiin, dia jatuh nih. Jadi pas dia jebol gini, temen gue gini main gear sambil lari tuh. Gimana sih kan angin kenceng banget tuh, kesangkut jatuh, habis tuh dibacakin sama temen gue, dibakar tuh. Wah udah kelele bang di darat gini. Itu sampai ada ceweknya tuh teriak-teriak, anjing pembunuh lu. Nah udah tuh anak-anak gue pada kayak udahlah kasihan lah karena cewek-cewek udah teriak kan. Udah akhirnya teman-teman gue lari ngetosin yang depan tuh pada naik bis. Akhirnya ketusuk tuh satu orang tuh, tusuk kayak gini sama si cabut karena dia udah kebanyakan karena ketakutan kan udah cabut. Udah akhirnya gue dibajak 2 patas. Itu pertama kali gue bajak bis sampai ke sekolahan itu malam-malam, 2 patas penuh. Itu juga korbannya alhamdulillah nggak meninggal. Ternyata itu yang namanya itu si katak itu ceritanya sama ya apa yang gue ceritain. Udah sempat bentrok gue bang, bentrok gini. Dia fokus ke kanan, gue nongol tuh pakai celurit gue mau nangkep kayak gini, gue gini pakai celurit. Dia nggak tahu kalau gue mau gantung, gue gitu.